Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli dengan NIM 130 2021 0285. Tujuan saya membuat video ini yakni guna menyelesaikan tugas UAS mata kuliah jaringan komputer. Adapun soal UAS ialah terbagi menjadi dua soal, yakni bagian instalasi kabel yang digunakan dan bagian pembuatan topologi yang akan digunakan secara langsung. Adapun bagian saya di sini, saya akan menjelaskan bagian kabelnya. Untuk instalasi kabel yang digunakan, kami menggunakan kabel straight. Alasan kami menggunakan kabel straight karena topologi yang kami gunakan menggunakan perangkat yang berbeda. Perbedaan dari kabel straight dan cross adalah kabel cross untuk perangkat yang sama, sedangkan untuk kabel straight untuk perangkat yang berbeda. Adapun perbedaan keduanya adalah terletak pada susunan warna kabelnya, yang dimana susunan warna kabel straight itu ujung A-nya dari putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Dan adapun untuk ujung B-nya dimulai dengan putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Dan kemudian untuk susunan kabel cross, pada ujung A-nya dimulai dengan putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Dan untuk ujung B-nya dimulai dengan putih hijau, terus ke hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Yaitulah bagian dari penjelasan saya untuk tugas UAS jaringan komputer. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Indra Indiartono Saputra Troy dengan NIM 130 2021 0298. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai tahapan-tahapan dalam pembuatan kabel straight. Baik, untuk pembuatan kabelnya, yaitu yang pertama yang kita harus lakukan adalah menariknya dulu supaya kabelnya tetap lurus pada saat dibuat. Akan dilakukan. Setelah ditarik-tarik seperti ini, kita akan menggunting ujung kabel luarnya supaya kita bisa memasukkan kabelnya ke dalam konektornya. Setelah kita membuka lapisan luarnya, kita akan meluruskan kabel yang ada di dalamnya ini. Setelah kita meluruskannya, lalu kita akan mengurutkannya sesuai dengan urutan untuk kabel straight, yang dimana urutan awalnya itu adalah putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat.
Maka hasilnya seperti ini, sesuai dengan urutannya: putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat. Setelah itu kita akan memasukkannya ke dalam konektornya. Dan kita harus memastikan bahwa ujung kabel ini akan ketemu dengan ujung emasnya di dalam konektornya. Setelah itu, setelah ujungnya ketemu antara dua kuningan, lalu kita mengklipnya dengan menggunakan crimping kabel khususnya. Kita klip. Maka ujung dari kabel ini, dari konektor ini akan terjepit. Begitu juga dengan sebaliknya, kita harus melakukan hal yang sama dengan melakukan pengurusan terlebih dahulu. Lalu mengguntingnya. Setelah kita mengelupas kulit luarnya, lalu kita meluruskan atau merapikan kabel yang ada di dalamnya. Lalu kita mengurutkan sesuai dengan urutan untuk kabel strike, yang dimana awalnya itu orange, putih orange, sudah, lalu orange, setelah itu putih hijau, lalu biru, setelah itu putih biru, hijau, coklat, putih coklat, dan juga coklat. Setelah kita meluruskannya, kita akan mengguntingnya. Setelah kita mengguntingnya, kita akan memasukkannya ke dalam konektornya. Pastikan kembali bahwa urutan dari kabelnya ini berurutan. Setelah kabelnya telah berurutan, lalu kita masukkan ke dalam konektornya. Dan pastikan kembali bahwa ujung kabel ini, RJ, dan juga ujung kabelnya yang berwarna ini saling bersentuhan. Lalu kita akan mengklipnya dengan menggunakan crimping khusus. Bahwa setelah kabelnya dilakukan, maka kita akan melakukan testing. Lalu kita menggunakan kabel tester untuk mengetes apakah kabel ini telah benar atau belum. Setelah kita mengetesnya, kita harus pastikan bahwa semua lampu yang dari angka 1 sampai 8 itu harus menyala. Setelah mengeceknya bahwa lampunya telah menyala semua, maka kabelnya telah berhasil dibuat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Istrandana dengan era NIM 0286. Baik, sebelum dilakukannya konfigurasi peer-to-peer, di sini saya akan menjelaskan apa itu peer-to-peer dan fungsinya. Peer-to-peer ialah model di mana komputer dalam satu jaringan dapat berkomunikasi dan bertukar informasi langsung antara satu sama lain, tanpa memerlukan server pusat sebagai perantaranya. Fungsi dari peer-to-peer adalah memungkinkan komputer dalam jaringan untuk saling berkomunikasi, berbagi sumber daya, dan bertukar informasi secara langsung tanpa adanya server pusat sebagai perantara. Model peer-to-peer memungkinkan adanya skala yang lebih besar, ketahanan terhadap kegagalan, dan distribusi yang merata dari sumber daya di antara semua partisipan dalam jaringan. Itulah tadi definisi dan fungsi dari sebuah peer-to-peer. Selanjutnya untuk konfigurasi dari peer-to-peer akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinanda Hidayat Putra dengan akhiran NIM 290. Di sini saya akan melakukan konfigurasi pada model jaringan peer-to-peer. Pada video sebelumnya, teman saya telah menjelaskan tentang apa itu peer-to-peer dan fungsinya untuk apa. Nah, di sini saya akan melakukan konfigurasinya. Baik, pertama-tama yang harus kita siapkan ialah dua PC dan dihubungkan dengan menggunakan kabel cross. Sini kita membuat PC pertama, PC kedua. Selanjutnya untuk kabel, kita menggunakan kabel cross. Perlu teman-teman ketahui semuanya bahwa beberapa perangkat modern zaman sekarang sudah mendukung menggunakan kabel strike. Beberapa perangkat jaringan komputer sekarang yang memiliki fitur DMI, MDIX dapat terhubung perangkat yang sama menggunakan kabel strike. Nah, lalu untuk menghubungkan agar kedua PC tersebut saling terhubung, kita harus menyamakan IP address-nya. Kita masuk ke PC0 terlebih dahulu, kita masuk ke desktop, baru IP configuration, sini kita atur sebagai static. Ini misal saya isi 192.168.1.1 192.168.1.1 dengan netmask dengan kelas C. Lalu pada PC2, PC1 kita lakukan hal yang sama, namun kita bedakan IP-nya. Di sini 1.2. Di sini netmasknya sama ya, kelas C atau prefix 24. Setelah kita lakukan penyamaan IP, di sini kita dapat mempercepat. Nah, setelah itu kita dapat mencoba mengirim pesan antar PC-nya. Nah, ini artinya antar PC0 dan PC1 sudah terhubung dengan baik. Baik, itulah dia konfigurasi dari model jaringan peer-to-peer. Saya mewakili teman-teman saya meminta maaf apabila dari penjelasan-penjelasan sebelumnya atau penjelasan saya ada yang kurang berkenan atau kurang bagus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.